Kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah. Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada awal abad ke-20. Pada paruh pertama awal abad ke-20 muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politisi etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Peristiwa ini mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Hei kamu, kalau bekerja cepat dong. Kamu juga. Kalau bekerja yang benar. Kamu satu lagi. Masa ngangkat itu aja gak bisa? Saya tidak mau tahu ya. Pekerjaan kalian hari ini harus selesai. Stovia tak hanya tempat Cipto belajar, dia juga berteman dengan Ki Hajar Dewantara. Pertemuan mereka dimulai ketika sama-sama belajar di Stovia sambil membahas mengenai pribumi. Bagaimana ini? Kita harus bergerak demi mempertahankan bangsa kita dari ancaman penjajah. Kita tidak bisa terus-menerus menderita. Betul, kita masih Sofia. Tidak mungkin kita tidak berbuat apa-apa demi kelangsungan bumi kita. Kita harus berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan demi kelangsungan bumi kita. Kalau begitu, kita harus sama-sama berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan kelayakan nasib bumi putra ini. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirosodo, seorang tokoh cendekiawan yang sedang berkeliling Pulau Jawa, untuk menyampaikan sebuah program beasiswanya untuk membiayai pemuda-pemuda yang pandai dari latar belakang kurang biaya yang ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Saudara-saudara, di sini saya akan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kalian, yaitu beasiswa. Beasiswa bukan hanya untuk memenuhi satu individu, tetapi akan membuat masa depan negara kita menjadi cerah. Oleh karena itu, saya berharap kepada kalian untuk menggunakan kesempatan ini dengan baik dan benar. Misi Pak Wahidin, kenalkan nama saya Sutino. Saya sangat mengampuni pendapat Bapak dalam misi bangsa kita pada masa sekarang. Ya, kita harus memikirkan nasib kehidupan negara kita, terutama dalam hal pendidikan. Tapi jika Belanda masih berkuasa sampai saat ini, akan lebih sulit bagi kita untuk memajukan pendidikan bangsa kita. Mungkin begitu, namun sudah banyak negara-negara yang membuat organisasi yang bergerak sendiri dan untuk memikirkan nasib kehidupan bangsa mereka tanpa terpengaruh pada pemerintahan setempat. Setelah perbincangan tersebut, sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan sesama siswanya Stovia untuk menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Selamat pagi semua. Jadi, apa maksud Anda mengumpulkan kami semua di sini? Sabar dulu saudara Gunawan. Jadi kita semua tahu kan bagaimana kondisi bangsa kita saat ini. Ya, tentu saja. Gara-gara Belanda, kita semua melupakan diri kita sendiri. Dan banyak pemuda panca yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Ya, karena masalah-masalah itu semua, saya mengumpulkan kalian semua di sini karena saya berencana untuk mendirikan suatu organisasi. Nah, organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Saya setuju dengan ide Bapak ini. Tetapi, apakah pemerintahan Belanda akan menyetujui hal tersebut? Dan telah didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka menyelenggarakan kongres mereka pada tanggal 3-8 Oktober 1908. Akhirnya, setelah dilakukan musyawarah yang cukup lama, kita memperoleh sebuah mufakat. Organisasi ini akan dipimpin oleh R.A. Tirto Kusuma. Selamat pagi semuanya. Organisasi kita telah berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Saya tahu banyak yang ingin mengutarakan pendapatnya untuk memajukan organisasi ini. Maka dari itu, saya akan memberikan kalian kesempatan untuk memberikan pendapat kalian masing-masing. Saya ingin organisasi ini menjadi partai politik yang bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya di kalangan bangsawan, dan juga bukan hanya di Pulau-Pulau Madura dan Pulau Jawa, tetapi mencakup seluruh Indonesia. Pendapat yang bagus. Baiklah, yang setuju dengan pendapat Saudara Cipto, silakan angkat tangan. Yang tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, silakan angkat tangan. Baiklah, karena mayoritas orang tidak setuju dengan Saudara Cipto, maka pendapat Saudara Cipto akan kami tolak. Sudah saya duga, organisasi ini tidak sesuai dengan pendapat saya. Baiklah, saya keluar dari organisasi ini.
Saudara-saudara, aku ingin menyampaikan kepuasanku terhadap organisasi ini. Seiring berjalannya waktu atas kebangsaan Jawa yang kita miliki, sudah tidak senang lagi dengan asas kebangsaan yang harus bersifat nasionalis. Lalu, apa yang kau lakukan? Aku ingin keluar dari organisasi ini. Bah, kamu tidak bisa melakukan itu. Organisasi ini tidak akan datang engkau. Maafkan aku, tapi ini yang terbaik untukku dan untuk organisasi ini. Selamat pagi teman-teman. Apakah kalian sudah mendengarkan hasil kongres? Sudah, katanya organisasi pergerakan nasional sudah bergerak ke Jakarta untuk membahas permasalahan ini. Betul. Apakah kamu memikirkan untuk bergabung? Saya sedang memikirkannya. Namun, untuk beberapa saat ini, saya akan memikirkan perubahan-perubahan pada organisasi ini. Berubah seperti apa? Kalian masih ingat kan tentang pendapat saudaraku Cipto pada kongres pertama kita? Ya, saya ingat. Di situ, dia mengatakan untuk memfokuskan Budi Utomo bukan hanya pada Pulau Jawa dan Madura saja, tetapi mementingkan seluruh pulau Indonesia. Dan saya ingin merealisasikan pendapat tersebut. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo, maka banyaklah mempengaruhi pelajar-pelajar lain, sehingga lahirlah berbagai organisasi yang bersifat etnik dan kedaerahan. Maka karena itu, diadakanlah rapat di Jakarta yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Rapat ini disebut dengan Kongres Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudari sekalian sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita. Dan kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu. Jika kita ingin menjadi tujuan milik kita pertama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Terima kasih kepada hadirin anggota kongres yang hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Merdeka! Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Terima kasih saudara-saudari semuanya. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita perlukan saat ini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung seluruh aspirasi. Maka dari itu, kita akan membentuk suatu pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat menunjukkan daerahnya masing-masing. Dengan seperti itu, akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan daerah harus bisa bersatu dan membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai. Badan sentral tidak terbentuk. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Saudara-saudari sekalian, tampaknya pada kesempatan ini kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah kesepakatan. Hanya saja, anggota perkumpulan daerah lainnya tidak menerima hal tersebut. Benar. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPBI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama menunggu mereka pulang? Waktu bukan masalah bagi kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua pasti bisa lebih cepat. Tapi tentunya aspek bahasa sangat penting. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa kesatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika ingin tujuan kita tercapai, Indonesia harus bersatu dalam berbagai aspek. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan saja pembahasan ini pada kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Ya, sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti di gedung KJB.
Pada tanggal 27 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, yang mana pada saat itu banyak peserta yang sangat antusias akan hal tersebut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua dari GPPI, Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi hadirin yang telah datang pada Kongres Pemuda kali ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera dan Bon, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Sulawesi, dan Jong Betawi, semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Saya sangat setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon sangat setuju dengan adanya persatuan ini. Kami perwakilan Sekarukun juga setuju. Kami perwakilan dari Batak juga setuju. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan Sumpah Pemuda. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari berbagai daerah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri kita telah direbut oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres pada kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, dan Jong Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri untuk mengucapkan sumpah kita. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3. Kami putra